siap memulai kelasnya? Bagi yang siap memulai kelasnya, silakan coba diangkat tangannya. Yang siap? Saya mulai ya. Saya diminta oleh jurusan pengampu mata kuliah kebijakan publik untuk menyampaikan beberapa hal. Dengan mata kuliah kita membahas pada siang hari ini adalah tentang isu dan kebijakan publik. Saya mencoba mengakselerasikan antara pengetahuan teman-teman dari teori buku-buku kebijakan publik, analisis isu, dengan fenomena atau fakta yang terjadi hari ini. Bagaimana tentang pola pengemasan isu yang nantinya bisa menjadi bahan pokok atau bahan dasar pemerintah atau dalam hal ini eksekutif dan legislatif mengambil sebuah sikap dalam menyusun sebuah kebijakan. Apapun yang dibuat oleh pemerintah, baik itu berbuat maupun dia diam, maupun bentuk tertulis maupun ucapan, semuanya adalah kebijakan publik. Misalnya, seorang presiden atau seorang gubernur, dia membuat keputusan tertulis, itu adalah kebijakan publik. Seorang presiden, seorang gubernur, dia membuat ucapan di mata publik, di media massa misalnya, secara lisan maupun tertulis, itu pun sebuah kebijakan publik. Kemudian teman-teman sekalian perlu memahami bahwa ada dua sumber pembuat kebijakan publik. Satu, pemerintah membuat kebijakan publik berdasarkan kepada kehendak atau usulan dari masyarakat. Masyarakat misalnya mengusulkan sebuah gagasan, sebuah ide, itu bisa menjadi sumber atau bahan baku seorang pemimpin, pemangku kebijakan untuk membuat sebuah keputusan. Yang kedua adalah gagasan atau ide langsung dari seorang pemimpin. Misalnya seorang kepala pemerintahan, presiden, gubernur, bupati, wali kota, dia punya ide tertentu. Ide ini mungkin ide yang belum ada pada umumnya. Nah, ide inilah yang dia akan sampaikan kepada rekan-rekan mereka, misalnya OPD, Dinas, dan DPR, untuk dijadikan sebuah kebijakan. Mungkin ide ini bagi masyarakat belum tentu bisa diterima, tapi mungkin juga ide ini akan berdampak baik untuk masyarakat secara umum. Misal, gagasan atau kebijakan publik Gubernur Bengkulu menaikkan tarif pajak bahan bakar minyak. Pastilah ini bukan kehendak rakyat. Pastilah ini bukan keinginan rakyat. Tidak mungkin rakyat menginginkan pajak minyak naik. Tetapi gubernur mengajukan sebuah keputusan pergub agar pemerintah Provinsi Bengkulu membuat keputusan naiknya pajak bahan bakar minyak. Sehingga hari ini harga bahan minyak kita, bensin, solar, pertalite, itu naik 10% dari harga normal. Ini namanya kebijakan yang dibuat pemerintah dari gagasan seorang pemimpin. Walaupun itu nggak mungkin diterima oleh masyarakat. Yang kedua, ada kebijakan yang memang tidak mesti meminta rakyat berpendapat. Misalnya pemerintah hari ini sedang membuat jalan tol yang tembus dari Bengkulu ke Lubuk Linggau, ke Palembang, dan ke Lampung. Tidak pernah ada konsensus atau diskusi pemerintah dengan rakyat Bengkulu, apakah rakyat Bengkulu setuju atau tidak setuju dibangunnya jalan tol. Pemerintah secara langsung membuat keputusan untuk membuat jalan tol karena pemerintah sudah mempertimbangkan bahwa jalan tol ini baik untuk kemajuan Bengkulu di masa yang akan datang. Nah, pemerintah tidak memerlukan pertimbangan rakyat. Pemerintah hanya membuat gagasan ini dengan pertimbangan pembangunan secara ekonomi, secara produktivitas, dan pengembangan kawasan. Sehingga dalam pembangunan jalan tol dari Bengkulu ke Lubuk Linggau, ke Palembang, dan Lampung, pemerintah tidak perlu meminta pendapat rakyat. Nah, ini pertama. Yang kedua, sumber kebijakan publik yang berdasarkan dari publik atau dari rakyat. Ada dibuat dua sumber, yaitu pemerintah membuat dua skenario sumber pendapat rakyat. Satu adalah melalui musrembang. Setiap tahun di setiap desa, setiap kelurahan ada namanya musrembang, musyawarah rembuk masyarakat.
mengusulkan gagasan, kemauan, ide rakyat mau dibangun seperti apa di tahun depan. Nah, dari musyawarah tingkat kelurahan dan desa ini nanti akan dibawa ke lebih tinggi menjadi musyawarah rembuk pembangunan di tingkat kecamatan. Setelah level kecamatan nanti akan dibawa lagi yang namanya musyawarah pembangunan di tingkat kabupaten dan kota. Setelah itu dibawa lagi dalam tingkat lebih tinggi musyawarah pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Ini artinya rakyat sudah diberikan ruang untuk memberikan usulan, memberikan pendapat, memberikan gagasan tentang apa yang akan dibangun ke depan. Yang kedua, perwakilan rakyat atau DPR, baik DPRD tingkat 2 kabupaten dan kota maupun DPRD provinsi maupun DPR RI diberikan ruang setiap tahun sebanyak 3 kali agenda reses. Reses adalah agenda penyerapan aspirasi rakyat, di mana anggota dewan diberikan waktu turun ke lapangan, bertemu dengan konstituen, dengan rakyat untuk mendapatkan gagasan, mendapatkan pendapat, mendapatkan usul pembangunan. Dari musrembang ini nanti dipadukan dengan hasil reses DPR. Inilah yang menjadi acuan pembangunan yang akan dibuat oleh pemerintah tahun depannya. Nah, sebelum adanya agenda tahunan, pemerintah baik tingkat 2 kabupaten provinsi maupun pusat sudah menyusun namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang dibuat per 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena 5 tahun itu adalah masa jabatan seorang pemimpin hasil pemilu, baik di tingkat 2 kabupaten kota, provinsi maupun presiden. Nah, teman-teman sekalian, ada satu lagi sumber kebijakan publik yang selama ini jarang dibedah atau jarang dipelajari di kampus-kampus, yaitu pemilu. Pemilu yang dilakukan oleh bangsa kita Indonesia 5 tahun sekali untuk memilih presiden, memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPD, memilih anggota DPRD provinsi, memilih anggota DPRD kabupaten kota. Itu pun semuanya adalah juga sumber dari bahan pokok membuat kebijakan publik. Kenapa pemilu? Karena setiap kandidat, baik calon anggota DPR maupun calon presiden, sudah memaparkan visi misinya, program kerjanya, apa yang akan dia buat ketika dia menjabat. Ketika kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, sebagai rakyat memilih mereka menjadi wakil kita di DPR maupun menjadi gubernur wali kota, artinya kita sudah menyetujui apa agenda-agenda kerja yang akan mereka perbuat selama menjabat, baik di level tingkat 2, bupati, DPRD, gubernur, DPRD provinsi maupun presiden dan DPR RI. Nah, sering orang mengatakan bahwa orang kecewa dengan keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ada 2 faktor yang membuat orang kecewa. Satu, orang tersebut adalah memang tidak memahami kebijakan yang akan dibuat pemerintah. Atau yang kedua, memang kebijakan yang dibuat pemerintah ini tidak mewakili keinginan semua masyarakat. Teman-teman, adik-adik mahasiswa, saya perlu sampaikan bahwa tidak semua kebijakan publik itu bisa menyenangkan publik. Saya ulangi, tidak semua kebijakan publik itu akan menyenangkan publik. Tidak semua kebijakan publik itu akan memuaskan publik. Tidak semua kebijakan publik itu akan membuat masyarakat tersenyum. Tetapi pemerintah mesti mempertimbangkan dampak apa yang terbesar dari setiap keputusan yang mereka perbuat. Karena diam ataupun bicara seorang pemimpin, baik bupati, baik gubernur, baik presiden, itu adalah sebuah keputusan. Jadi teman-teman, kebijakan publik itu adalah apa yang tertulis maupun yang terucap oleh pemangku kebijakan. Misal teman-teman sekalian, teman-teman mengurus KTP kepada dinas Capil, bertemu dengan petugas Capil.
dia berbicara tentang prosedur. Itu adalah kebijakan publik. Ketika mereka diam, itu pun kebijakan. Diamnya ini bisa jadi menghambat atau mempermudah sebuah persoalan. Nah, kita kan sering mendengar misalnya diamnya sikap Presiden Indonesia Pak Jokowi terhadap perang Rusia Ukraina. Tidak bersikap. Diam itu adalah juga sebuah kebijakan. Diam itu juga sebuah kebijakan. Artinya apa? Diam itu dia sudah mengambil keputusan untuk tidak memihak. Jadi jangan salah artikan bahwa diam itu juga bukan sebuah keputusan. Diam pun juga ada sebuah keputusan. Nah, teman-teman sekalian, ini yang mesti dipahami oleh para rekan-rekan mahasiswa yang nantinya insya Allah setelah tamat kuliah nanti akan menjadi orang-orang yang ditempatkan pada stakeholder pemerintahan, baik teman-teman menjadi PNS, baik teman-teman menjadi politisi, baik teman-teman menjadi akademisi, maupun teman-teman menjadi praktisi dan misalnya juga businessman. Ketika kampus membuat sebuah keputusan kita kuliah via Zoom, ini juga kebijakan. Apakah Zoom ini akan diterima oleh semua mahasiswa? Belum tentu. Ada mahasiswa yang beranggapan bahwa kita lebih enak kuliahnya offline, Pak, karena dengan offline itu kita bisa interaksi dan diskusi langsung. Cuman juga ada mahasiswa yang menginginkan kita lebih enak Zoom aja, Pak, santai, bisa di kamar sambil makan, bisa sambil kumpul-kumpul teman-teman. Nah, inilah kebijakan publik. Jadi tidak semua kebijakan itu menyenangkan, tidak semua kebijakan itu bisa diterima semua pihak. Pasti ada plus minusnya. Sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontranya. Nah, bagaimana pemerintah menimbang ini antara menentukan dominasi pro dan kontra? Maka seorang pemimpin yang baik, kepala daerah yang baik, dia bukan melihat pada fenomena pro dan kontra. Jadi apa yang terlihat bukan pro kontra, bukan like dislike, tapi pemerintah mesti membuat sebuah kebijakan atau keputusan pada dasar kebermanfaatan dan keberlanjutan sebuah pembangunan. Misal, saya kasih contoh lagi ya. Saya tidak bicara teori, tapi kita bicara fakta saja. Misalnya begini, 1 bulan terakhir kita sedang disibukkan isu viral tentang perobohan PIO Tower. Apakah PIO Tower yang dirobohkan atau tetap dipertahankan? Itu pasti menjadi sebuah keputusan yang menuai pro dan kontra. Nah, bagi pihak-pihak yang berpikir bahwa PIO Tower ini tidak punya manfaat alias mubazir, mereka setuju PIO Tower itu dirobohkan. Cuman ada juga pihak-pihak yang berpandangan bahwa daripada dirobohkan, Pak, mending kita perbaiki dan difungsikan kembali. Ini yang kontra. Nah, ini akan menjadi polemik. Seorang gubernur akan memilih yang mana? Dia memilih merobohkan atau mempertahankan? Kalau dipertahankan, faktanya hari ini PIO Tower itu nggak bisa digunakan, dinaikin nggak bisa, sudah lapuk dan rentan roboh. Tapi kalau dirobohkan, ini mau diapakan? Sedangkan merobohkannya saja itu butuh biaya miliaran. Maka seorang gubernur mesti mempertimbangkan dampak positif, negatif, pro kontra dan lain-lain. Nggak dirobohkan bahaya, dirobohkan butuh biaya. Nah, tetapi seorang gubernur mesti mengambil keputusan dirobohkan atau tidak dirobohkan. Maka memang untuk menjadi seorang pemimpin, seorang kepala daerah, seorang gubernur, seorang wali kota, bupati mesti berani bersikap, berani mengambil risiko, berani membuat keputusan walaupun itu berdampak pahit bagi dirinya. Hari ini juga teman-teman sekalian saksikan fenomena kemarin, misalnya Pak Jokowi mengumpulkan seluruh gubernur Indonesia untuk memulai titik nol ibu kota negara baru di Kalimantan. Teman-teman masih pasti paham kan bahwa hari ini sedang bergejolak perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ini pun menuai pro kontra. Pertanyaannya adalah, apakah pemindahan ibu kota ini adalah aspirasi rakyat atau ini gagasan seorang pemimpin dalam hal ini kepala negara?
Maka saya katakan bahwa pemindahan ibu kota ini bukanlah aspirasi rakyat, tetapi adalah ide, gagasan, keinginan dari pemimpin bangsa atau kepala negara. Rakyat kalau hal ditanya, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau pilih dapat minyak goreng atau mau pilih pindah ibu kota baru? Pasti rakyat mengatakan akan pilih minyak goreng dibandingkan ibu kota baru. Tetapi negara, dalam hal ini kepala negara, presiden bersama menterinya, bukan hanya berpikir soal yang hari ini, tetapi dia mesti berpikir soal dampak pembangunan negara kita Indonesia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bahkan dampaknya 100 tahun yang akan datang. Nah, ini yang mesti dipikirkan oleh seorang pemimpin negara kita. Bagaimana dengan minyak goreng? Minyak goreng sudah ada tugasnya yang mengurus, yaitu Menteri Perdagangan dan Menteri Ekonomi. Nah, teman-teman, tadi di awal saya katakan bahwa ada dua sumber seorang pemimpin membuat kebijakan publik. Satu memang aspirasi rakyat, yang kedua adalah gagasan atau ide langsung seorang pemimpin. Pemindahan ibu kota negara baru itu adalah murni gagasan pemimpin, bukan aspirasi rakyat. Nah, ini yang mesti dipahami oleh publik. Lalu bagaimana? Sedangkan dalam teori kita sehari-hari, di buku-buku, disampaikan di kelas-kelas kampus bahwa mestinya seorang pemimpin, seorang kepala daerah, kalau mau membuat kebijakan publik, dia mesti mendengarkan pendapat publik, mesti mendengarkan aspirasi rakyat. Itu benar sebagai salah satu cara membuat sebuah kebijakan. Nah, teman-teman, berikutnya saya mencoba menjelaskan tentang agenda setting atau isu. Bagaimana sebuah isu bisa menjadi sebuah kebijakan? Bagaimana sebuah isu mampu mempengaruhi kebijakan? Bagaimana sebuah isu bisa merubah kebijakan? Bagaimana sebuah isu bisa membatalkan kebijakan? Dulu zaman saya kuliah di tahun 2007-2008, Presiden kita Pak SBY menaikkan harga BBM. Apakah naiknya harga BBM itu sebuah aspirasi rakyat? Pasti bukan. Pasti bukan kehendak rakyat. Naiknya harga BBM adalah kehendak pemerintah dengan pertimbangan sebagai sumber pendapatan keuangan negara. Ketika itu kami demo, kami buat isu bahwa dengan naiknya BBM ini akan membuat rakyat menderita. Dengan naiknya harga BBM ini akan membuat naiknya bahan pokok, beras dan lain-lain. Dengan naiknya BBM ini pasti akan menaikkan biaya SPP kuliah. Dengan naiknya BBM ini pasti akan membuat tingkat produktivitas ekonomi kita menurun. Kami demo besar-besaran, bahkan sampai ada mahasiswa yang meninggal dunia ketika itu. Dan akhirnya apa? Pemerintah SBY merubah kebijakannya dengan menurunkan harga BBM. Nah, artinya teman-teman, kebijakan publik yang sudah dibuat pemerintah itu bisa berubah ketika ada move atau dorongan dari kehendak rakyat, baik berupa demonstrasi people power maupun melalui isu-isu yang dibangun oleh para ahli. Siapa itu para ahli? Misalnya para dosen, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar politik, pakar-pakar hukum. Tetapi yang lebih efektif biasanya itu adalah gerakan sosial kontrol mahasiswa dengan cara turun ke jalan. 98 misalnya faktanya bahwa sudah ada hasil pemilu 97 mengesahkan Presiden Soeharto kembali memimpin Indonesia, tetapi dengan adanya demo besar-besaran itu merubah hasil pemilu. Soeharto mengundurkan diri dan pemilu dipercepat tahun 99. Nah, ini teman-teman mesti pahami. Teman-teman, sebagai mahasiswa, selain membaca kerangka teks buku yang sudah dibuat oleh para ahli, para akademisi, teman-teman juga mesti mempelajari langsung dampak atau secara langsung fakta-fakta lapangan tentang sebuah kebijakan publik. Hari ini misalnya, berbagai fenomena teman-teman mesti paham. Contoh,
kenaikan SPP mahasiswa di kampus, apakah itu kehendak mahasiswa? Pasti bukan. Tetapi naiknya SPP juga merupakan sebuah kebijakan publik yang diambil kampus yang berdampak kepada mahasiswa. Apa pertimbangan kampus menaikkan SPP? Mungkin soal pembiayaan, rutinitas kampus, gaji dosen, rehab ruangan, pembelian alat kuliah dan lain-lain. Tetapi bagi mahasiswa, apakah ini kebutuhan atau ini penderitaan? Tergantung mahasiswanya. Pasti ada yang mengatakan bahwa SPP naik itu hal yang biasa karena memang kebutuhan, tapi juga ada yang mengatakan bahwa SPP naik itu adalah sebuah penderitaan karena nggak punya uang. Nah teman-teman, itu poin-poin yang saya sampaikan pada siang hari ini. Saya persilakan jika ada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Yang paham boleh angkat tangannya, boleh dibuka mute-nya, boleh. Paham? Cukup paham, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan, Resti, silakan. Tadi kan ada Bapak bilang banyak kebijakan belum tentu bijak. Iya. Nah, jadi saya di sini lebih ingin melihat bagaimana Bapak menganalisis tentang kebijakan yang baru-baru, yaitu di mana JHT tidak bisa dicairkan sebelum umur 56 tahun. Nah, pastinya bagi masyarakat luas, terutama seperti kami yang karyawan, itu bukanlah kebijakan yang bijak bagi masyarakat. Nah, itu sudah banyak yang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Tetapi dilihat sampai hari ini belum ada perkembangan dari pemerintah atau bagaimana respon pemerintah tentang adanya aspirasi-aspirasi yang sudah disalurkan. Menurut Bapak yang sebagai anggota Dewan, bagi Bapak sendiri, bagaimana pandangan Bapak tentang kebijakan ini? Dulu aturannya di tahun 2015 adalah ketika 3 bulan seorang karyawan diberhentikan, maka dia berhak langsung mencairkan pesangonnya atau tunjangan tabungan yang sostek namanya. Sekarang namanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Dulu sebelum tahun 2015 namanya jam sostek, namanya jaminan sosial, berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 28 Februari Ibu Menteri sudah menyampaikan ke publik bahwa tidak akan memberlakukan permen tersebut dan kembali ke permen yang lama, yaitu permen nomor 19 tahun 2015. Jadi Resti tenang saja, JHT yang tidak jadi 56 tahun sudah kembali ke JHT yang lama. Nanti kalau Resti sudah diberhentikan kerja 3 bulan saya langsung. Tapi jangan berdoa seperti itu bekerja ya. Berdoanya itu bekerja sambil berbisnis. Nah, bagaimana uang tabung untuk bisnis? Begitu. Yang lain ada lagi? Saya mau isi bertanya, Pak. Oke, ini Barudin Yusuf Darmawan, silakan. Ya, Pak. Bagaimana menghadapi langkah minyak goreng itu dalam menghadapi bulan suci Ramadan nih, Pak? Oke. Namanya Bahar Udin Yusuf Darmawan, 4 nama ya. Oke, Mas Bahar. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kebijakan ekspor minyak goreng ini telah menyalahi aturan sehingga mengurangi kebutuhan domestik dalam negeri. Maka saya info terakhir dari Kementerian Perdagangan, mereka sudah memanggil semua pabrik untuk menyetop dulu ekspor dan lebih mengutamakan dulu kebutuhan dalam negeri. Satu. Yang kedua, mulai kemarin Senin, semua kabupaten, kota, provinsi melalui Dinas Perdagangan sudah sidak ke semua gudang-gudang distributor, memastikan tidak boleh ada penimbunan dan tidak boleh ada pemborongan minyak goreng. Nah, kemudian pemerintah juga, kami DPR kemarin menyarankan setiap minggu, mulai minggu ini sampai nanti seterusnya sampai stabil kembali, itu wajib namanya melakukan operasi pasar atau penyebar luasan minyak goreng secara murah untuk menunjang kebutuhan kita menjelang puasa dan Idul Fitri. Nah, jadi Bahar, sampaikan dengan teman-teman, insya Allah mulai minggu depan nggak akan ada lagi kelangkaan minyak goreng. Silakan. Yang lain? Ya, Pak. Ini kan ada pertanyaan bagaimana para analis mengukur
kepuasan terhadap kebijakan publik yang diambil. Sedangkan yang Bapak bilang tadi kan Bapak jelaskan tidak semua kebijakan publik bisa memuaskan publik atau menyenangkan publik. Nah, contohnya terhadap kebijakan pemberian subsidi terhadap minyak goreng kan Pak? Iya. Itu kan ada kalau dari pendapat publiknya sendiri katanya untuk apa memberi subsidi kalau minyaknya sendiri bisa langka, lebih baik harga normal saja daripada minyaknya lebih baik minyaknya ada tapi mahal daripada minyaknya murah tapi langka Pak. Minyak goreng dulunya itu banyak dan murah awalnya, tiba-tiba menjadi mahal. Setelah mahal, tiba-tiba menjadi hilang, begitu kan? Nah, apa langkahnya dari minyak yang normal, murah dan banyak tiba-tiba menjadi mahal, tiba-tiba mahal dan langka? Karena bagi rakyat yang penting di warung ada minyak goreng. Kalau pacak banyak murah. Kalau tak pacak murah minimal ado gitu kan. Jangan sampai tidak goreng. Kalau mak-mak tidak goreng, kelak laki balik kena goreng lagi. Nah gitu kan. Jadi pilihan rakyat adalah maunya itu banyak dan murah. Tapi faktanya adalah minyak itu langka dan mahal. Kenapa dia mahal? Karena langka. Kalau dia banyak, nggak mungkin mahal. Itu teori ekonomi, supply and demand. Semakin banyak barang, maka harganya akan turun. Semakin sedikit barang, maka harganya akan naik. Rakyat mau nggak mau pasti akan beli, walaupun ngantri, walaupun mahal, walaupun beribut, pasti akan beli. Karena kita sudah terlanjur menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari. Saat tadi saya katakan bahwa ternyata menurut Menteri Perdagangan selama ini ada yang salah dalam kebijakan. Pemerintah lebih mendahulukan ekspor dibandingkan dalam negeri. Maka dirubah kebijakannya. Satu adalah menambah jumlah produksi. Satu. Yang kedua, memberikan subsidi agar harga turun. Menambah jumlah produksi agar minyak kembali normal jumlahnya di masyarakat. Memberikan subsidi harga ke perusahaan pabrik agar harga turun di rakyat. Kemudian yang ketiga apa? Aparatur pemerintah dalam hal ini kepolisian itu wajib melakukan namanya sidak atau operasi agar memastikan tidak ada penimbunan dan tidak ada kelangkaan. Teman-teman memang biasanya menjelang bulan puasa ini akan banyak terjadi fenomena-fenomena. Sekarang kan ya goreng. Saya pastikan nanti pasti ini menjelang bulan puasa cabai naik harganya. Saya pastikan lagi nanti menjelang puasa itu tepung naik harganya, daging naik harganya, telur naik harganya. Padahal secara normal sebenarnya orang makan telur puasa nggak puasa sama jumlahnya kan. Tapi ini adalah permainan bisnis. Teman-teman mahasiswa mesti belajar betul tentang kebijakan publik agar nanti ketika teman-teman mempunyai posisi kebijakan publik itu bisa mengerti betul keadaan rakyat hari ini. Begitu ya sih? Ada pendapat lain? Silakan. Izin Pak. Iya, Resti silakan. Kan pemerintah ini kan mengambil kebijakan untuk mensubsidi harga minyak goreng. Iya. Nah, sedangkan yang kita tahu untuk mengambil suatu kebijakan publik itu kan dibutuhkan analisis untuk jangka panjang juga dampaknya. Iya. Nah, apakah pemerintah saat mengambil keputusan ini, kebijakan ini tidak menganalisis dampak yang terjadi setelahnya, termasuk kelangkaan ini? Sebenarnya sampai ini kan pemerintah termasuk pemerintah Bengkulu melakukan sidak-sidak ke tempat distribusi minyak agar tidak terjadi penimbunan. Padahal kan biasanya kalau misalnya dibilang lagi ada harga subsidi diberi periode, biasanya masyarakat itu yang berbondong-bondong untuk menimbun sendiri. Nah, apakah pemerintah sebelumnya tidak menganalisis akan terjadi dampak kelangkaan seperti ini, Pak? Karena setelah terjadi kelangkaan, harga minyak itu bukannya menjadi murah, malah lebih mahal, bisa 2 kali lipatnya. Terima kasih. Ada namanya fenomena urgen.
atau namanya post major. Misalnya begini, kita pasti misal gini ya, menghadapi misalnya bencana alam, kita nggak kebayang nih kapan akan banjir, kapan akan gempa. Tetapi biasanya kita diberikan pelatihan cara menghadapi gempa. Itu apa? Jangka panjang. Pemerintah menyiapkan rumah sakit, menyiapkan relawan PMI, menyiapkan tim terpadu rescue jangka panjang. Tapi bagaimana kalau gempa yang terjadi siang hari ini? Tiba-tiba, maka pemerintah mesti membuat keputusan cepat dalam namanya recovery keadaan. Tetapi kalau fenomena yang tadi dikatakan soal minyak goreng, ini kan fenomena yang urgen. Kalau pemerintah mau membuat keputusan menunggu dulu analis, survei dulu, lama. Keburu kapalan kita makan kan? Keburu mak-mak nggak makan lagi, keburu mak-mak nggak punya minyak lagi, maka mesti cepat. Ini apa namanya? Ini karena keadaan yang urgen, vital, dan mendesak. Jadi saya sampaikan bahwa ada 4 langkah mengambil keputusan. Penting dan mendesak, penting belum mendesak, mendesak tidak penting tidak mendesak, belum penting belum mendesak. Jadi teman-teman kan penting mendesak. Nah, tadi soal kelangkaan minyak goreng, pemerintah wajib membuat sebuah keputusan, mengambil sikap karena ini penting dan mendesak. Kenapa penting? Karena tidak ada orang Indonesia ini yang bisa tanpa minyak goreng. Semuanya membutuhkan minyak goreng. Penting kan? Yang kedua, mendesak. Kenapa mendesak? Kalau tidak segera diambil keputusan, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan, keributan, chaos antara emak-emak dengan para pemilik warung. Bisa-bisa semua warung diamuk para emak-emak. Maka pemerintah wajib mengambil cepat keputusan dengan cara segera menyidak semua gudang minyak goreng, jangan ada penimbunan, jangan ada dominasi tertentu, jangan ada pemborongan yang melebihi kuota agar kembali stabil. Nah begitu ya kira-kira. Ada namanya post major, keadaan mendesak. Oke, izin nanti saya mengundang teman-teman, kita mau ngopi bareng sambil belajar. Mantap, luar biasa. Sekalian saya diajak juga Pak Depok. Iya, nanti Pak Bobi juga hadir. Boleh nanti pilihannya kita. Ingat ya teman-teman itu ketika diajak Pak Depok untuk kuliah sambil ngopi, saya lihat mukanya pada tegang-tegang. Kiranya bayar sendiri-sendiri. Ternyata pas dia bilang saya bayar, Pak Depok bilang langsung lega semuanya. Tenang, saya bayarin nanti kopinya. Kan nggak mahal-mahal kopi kan. Saya ingin teman-teman menjiwai betul bagaimana menjadi seorang leader. Saya akan bedah bagaimana teman-teman memahami, mengambil sebuah sikap keputusan seorang leader di saat yang paling ekstrim sekalipun. Kalau memimpin dalam keadaan normal, hal biasa. Tapi bagaimana memimpin dalam keadaan yang tidak normal atau dalam suasana yang mencekam. Oke, Pak Bobi, saya terima kasih sudah diizinkan mengajar di Zoom kelas hari ini. Teman-teman sekalian, nanti kita koordinasi dengan Pak Bobi ya, kapan waktu yang pas kita ketemu secara fisik sambil ngopi, kita diskusi banyak dan kita betul-betul saling bertukar pikiran memahami keadaan bangsa kita hari ini. Demikian, saya mohon maaf tadi kalau selama materi ada hal yang nggak sopan atau kurang pas dalam penyampaian. Semua ini saya sampaikan bahwa saya serius bagaimana kita memperbaiki keadaan bangsa hari ini. Teman-teman, salam kenal semuanya. Kalau ketemu di luar nanti mohon tegur, karena saya belum begitu hafal wajah-wajahnya, apalagi pakai masker kan. Mohon tegur. Kalau saya nggak tegur bukan merasa sombong, karena mungkin saya belum hafal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Bobi. Waalaikumsalam.